Sorry ass DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Seni Rabiatul Adawiyah, dan seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan melakukan tutorial mengenai penentuan indeks Miller menggunakan aplikasi PowderX. Nah, sebelum kalian masuk ke penentuan indeks Miller, kalian harus melakukan penentuan fasa dan juga refinement di aplikasi QualX atau sejenisnya. Mengapa? Karena data-data dari QualX ini akan kita masukkan ke dalam PowderX dan sangat berguna. Nah, untuk tutorial mengenai penentuan fasa dan juga refinement, kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke, langkah pertama pada penentuan indeks Miller ini, kalian harus memiliki terlebih dahulu PowderX. Nah, ini dia shortcut PowderX. Untuk downloadnya, saya sudah simpan link di bio, jadi kalian tinggal download dan lakukan install. Oke, setelah diinstal, maka akan muncul shortcut seperti ini. Jika tidak muncul, kalian bisa klik search, kemudian klik PowderX, kemudian pin from start atau pin from taskbar. Ya, nanti akan muncul di sini ataupun di sini. Oke, setelah itu kita buka dulu. Nah, ini dia tampilan dari PowderX. Di bar atas ada file, view, calculation, smooth, process, pick, indexing, pattern, sama help. Dan juga shortcut ini. Nah, shortcut ini akan membantu kita dalam melakukan analisis menentukan indeks Miller. Yang pertama kita harus lakukan dulu pengolahan data. Nah, teman-teman kan di video sebelumnya kita sudah mengubah data XRD ini dalam bentuk DAT. Nah, kita juga harus ubah data yang akan dimasukkan ke PowderX dalam bentuk DAT. Kita coba dari awal ya, biar lebih mengerti. Oke, caranya kita buka data yang telah kita download dalam bentuk RAW. Kita klik, kemudian file, kita klik window, kemudian kita blok, kemudian kita copy masuk ke yang tadi, paste, kita hilangkan data yang tidak perlu seperti huruf, deskripsi, karena yang merupakan data XRD itu yang ini. Kita delete, kemudian klik file, klik save. Nah, jangan lupa perhatikan kalian harus save dalam bentuk all files supaya dalam bentuk datanya itu bisa, kalau misalkan kalian save dalam bentuk tadi, maka akan formatnya itu tidak dat tapi txt. Nah, untuk all files kita klik save file, dot dat, kita save. Ini kan sudah ke save ya. Kita close. Lalu kita masuk ke Excel. Kita klik Excel. Tunggu. Ya, kemudian kita klik open. Kita browse data yang tadi telah kita simpan. Saya simpan di sini. Nah, ini kan tidak terbaca ya. Seperti biasa kita klik all files. Lalu kita masukkan. Nah, ini saya pilih MS-DOS. Sebenarnya tiap-tiap komputer itu berbeda ya. Ada yang sama pakai United States, ada juga yang pakai MS-DOS. Jadi jika kalian tidak bisa memasukkan datanya ke dalam PowderX, mungkin kalian salah dari kalkulasi di Excel-nya. Saya sarankan untuk mengubahnya menjadi MS-DOS. Next, kalian klik koma untuk memisahkan ini jadi beberapa kolom. Nah, ini kita klik next, kemudian finish. Nah, ini dia tampilannya sama seperti yang dilakukan di QualX. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tambah tabel sebanyak 2 kali. Nah, ini kita namai sampel
sampel kita. Kemudian ini kita lakukan count atau perhitungan dari semua data. Nah, yang dihitung ini merupakan data dalam sumbu X. Sumbu X itu yang mana? Kita klik formula, kemudian more function, kita klik statistik, kita klik count, kemudian kalian klik shift dan di titik akhir. Oke, kita klik OK, maka data akan terhitung. Nah, 8501 ini merupakan jumlah data dari sumbu X. Jadi data yang kalian dapat itu ada 8501. Setelah itu kalian pilih file, kemudian save agar datanya tidak berubah jadi txt. Yes, ini boleh dikeluarkan. Nah, dari sini kita bisa masuk ke folder X. Kita klik file, kemudian import data, kemudian pilih yang XY. Kenapa tidak pakai Rigaku? Karena dalam bentuk dat. Nah, kalau kalian pilih Rigaku, maka kalian tidak akan bisa memasukkan ke dalam folder X. Kalian pilih XY XRD. Kita klik. Ya, sudah diklik. Kita masuk. Ini jangan lupa files. Nah, maka kalian akan dapat sampel yang tadi. Masukkan. Nah, ini dia tampilan dari folder X. Nah, jadi data di fraktogramnya masuk ke folder X. Nah, ini dua cetak dari X-nya, yang sebelah kiri tadi di Excel, ini yang sebelah kanan. Oke, setelah ini kalian lakukan smoothing untuk menghilangkan noise. Ya, ini dia output smoothing, smooth data, klik. Kemudian kalian bisa lakukan berapa sih noise yang bisa dihilangkan gitu. Nah, kalian tinggal pilih antara select point sama noise levelnya. Untuk select point saya pilih 25, untuk noise levelnya saya pilih 60. Kita klik show. Nah, akan muncul tampilan seperti ini nih, jadi seperti ada dua layer gitu. Terus klik OK. Ini bisa kalian atur sih. Kalau menurut kalian noise-nya saya pengen dikurangin nih, saya pengen lebih ini, boleh, bisa diatur. Oke, setelah itu kalian lakukan subtract background, pick up point-nya kalian boleh atur-atur. Kalau saya pick up-nya itu 150, kemudian repeating time-nya juga 50. Oke, kita klik show dan kita klik OK. Nah, apa sih bedanya? Bedanya itu ini nih, jadi ke bawah. Jadi si subtract background itu buat menyamaratakan. Kalau tadi kan yang sebelumnya itu si data ini ada sedikit ngangkat gitu ya, keangkat gitu. Pokoknya agak sedikit keangkat. Kalau sudah di subtract background itu jadi sejajar, jadi lebih memudahkan untuk menganalisis. Oke, selanjutnya kita pilih pick. Kemudian kita klik simple pick. Kemudian kita boleh simple pick ini digunakan untuk menentukan pick mana sih yang akan kita analisis. Nah, kalau saya sendiri, saya memilih pick yang panjangnya saja, karena kalau misalkan pick yang seperti rumput itu kebanyakan zat pengganggu, maka saya pilih pick yang agak panjang nih, 1, 2, 3, sama 4. Saya pilih yang itu. Caranya bagaimana nih? Caranya kita tinggal select point-nya kita pilih 25. Kemudian untuk intensitas limitnya ini menyesuaikan. Nah, intensitas limit ini untuk menentukan pick mana yang akan kita analisis. Kalau saya, kita coba di 9,5. Klik show. Nah, kan terlihat nih pick ini nih, si garis biru. Nah, tadi kan saya ingin menganalisis 4 pick ya, sedangkan yang tertera di sini tuh lebih dari 4. Caranya gimana buat menguranginya? Caranya kita perbesar intensitas limitnya, karena semakin besar intensitas limitnya, maka semakin sedikit pick yang akan kita analisis. Oke, kita ambil kalimat show. Nah, ini kan sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 nggak apa-apa. Oke, kita klik OK. Nah, muncul
muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk tampilan seperti ini, radiasinya berapa, terus si katodanya CU, alfa, kemudian panjang gelombangnya. Nah, kita klik OK. Nah, setelah klik OK, kita save, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dihasilkan data seperti ini ya. Setelah dihasilkan data seperti ini, kita klik indexing, kemudian klik DHKL untuk menentukan indeks Millernya. Nah, teman-teman yang nggak tahu indeks Miller itu kayak identifikasi perpotongan antara bidang dari sumbu X, Y, sama Z. Jadi nanti kalian dapat mengetahui isi senyawa ini perpotongannya dari mana ke mana, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, sehingga nanti diubah datanya itu dalam bentuk bilangan integer yang 101, yang 100, atau 001, yang kayak gitu. Nah, untuk yang ini, nah disinilah si data dari QualX tadi yang kemarin kita gunakan. Nah, di QualX itu kan kita sudah save ada yang show card itu loh. Kalian boleh lihat di video sebelumnya. Nah, ini udah saya simpen. Nah, ini yang ada COD-nya. Ya. Nah, di sini kan kita mengetahui nih kristal sistemnya apa, sel parameternya apa, A, B, C-nya berapa, kayak gitu. Nah, sedangkan di sini di si order X ini menyuruh kita untuk memasukkan A, B, C, alpha, beta, gamma dengan simetri kelasnya. Nah, kita klik sample name, ubah dengan nama sampel kalian. Kemudian untuk geometrinya apa? Misalkan di sini kan kita sudah tahu nih kristal sistemnya apa. Nah, di data QualX kristal sistemnya ortorhombik. Oke, kita rubah jadi ortorhombik. Kemudian berapa sih A-nya? Kita coba lihat di sini. A-nya itu 7,841. Kita copy, kemudian yang ini kita hapus. Kemudian B-nya berapa? Masukin. Dan C-nya berapa? Nah, karena di sini tidak termuat data alpha, beta, gamanya, maka diasumsikan bahwa alpha, beta, dan gamanya itu sama 90 derajat. Oke, kita klik calculate, maka datanya akan berubah seperti ini. Nah, ini dia HKL. HKL itu sumbu X, Y, sama Z. Nah, ini indeks Millernya mulai dari 1. Ini kan masih banyak nih, karena ini tuh datanya itu semua peak-nya itu masih dalam bentuk semuanya. Sedangkan peak yang ingin kita ketahui itu hanya 4 peak. Nah, ini kan udah dapat nih indeks Millernya. Cara untuk membatasi jadi 4 peak-nya itu kita klik yang ini ya. Setelah dikalkulate, kita klik peak match. Nah, ini dia. Kan tadi ada 5 nih. Nih, sekarang tampilannya menjadi seperti ini nih. Nih, ada 120, 210, 102, 112, 122, sama 042. Nah, ini tuh peak yang akan kita analisis. Ya. Kemudian untuk mendapatkan datanya, kalian tinggal klik define cell. Nah, dan ini dia datanya. HKL-nya berapa? Dan data-data yang lainnya. Ya, seperti itulah cara untuk menentukan indeks Miller dari data XRD menggunakan aplikasi Coding X. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis melalui penentuan kristal menggunakan Mercury di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.